Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Firman Tuhan berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kalimat melupakan apa yang di belakang berarti ini sedang kita maknai kita sedang berada satu langkah maju. Dan langkah kita telah mulai maju dan kita tinggalkan beberapa langkah, beberapa pergumulan, beberapa saat di belakang kita. Maka fokus kita adalah maju ke depan. Untuk kita memiliki fokus maju ke depan, kita harus mengabaikan yang di belakang ini. Rasul Paulus menjawab pernyataan tersebut karena dia telah berjuang mengabaikan semua prestasi yang pernah dia raih di masa lampau. Di belakang Paulus ini, Saulus dulu namanya, dia banyak meraih prestasi karena dia adalah seorang ahli Taurat, seorang guru besar di bawah binaan ataupun murid kesayangan Dr. Gamaliel. Yang pada masa itu, tokoh namanya Dr. Gamaliel ini adalah tokoh yang sangat hebat, disegani. Secara kedudukan status sosial, Rasul Paulus ini memiliki dua kewarganegaraan, Romawi dan Yahudi. Hebat sebenarnya prestasinya. Tetapi Rasul Paulus berkata, aku harus melupakan itu semua. Karena kalau mengingat di masa lalu mungkin nyaman, nikmat. Saat aku berada dalam melakukan standar kebenaran, aku menoleh pengalaman di masa lalu yang secara status sosial menyenangkan. Itu bisa menggugah perasaannya, pikirannya. Makanya ada kadang-kadang anak Tuhan bilang gini, aku semakin cinta Tuhan kok semakin rasanya berat banget hidup ini. Ada yang begitu. Kalau itu diantara saudara yang demikian, ingatlah sebenarnya kita telah berjuang menjalani jalan yang Tuhan mau. Amin. Makanya tadi lagu ada, tak selalu Tuhan menjawab doa. Terus lanjut. Izinkan Tuhan bekerja yang mustahil oleh karena percaya. Gak selalu kadang-kadang Tuhan jawab doa kita seperti yang kita mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita abaikan. Mungkin ada hal-hal yang menyenangkan di masa lalu. Apalagi kadang-kadang itu bersinggungan dengan dosa. Dosa itu nikmat. Dulu aku sebelum cinta Tuhan, aku banyak dosa, banyak rezekiku. Sekarang aku cinta Tuhan, rezeki makin mampet. Wah, ada yang begitu Bapak Ibu. Tetaplah lakukan yang baik. Amin. Aku udah tolong dia Pak Pendeta, Pak Gembala. Kurang baik apa aku Pak? Udah ku angkat hidupnya, udah ku sekolahin dia, udah ku bantu keluarganya. Dulu aku lakukan yang terbaik baginya. Tapi Pak Pendeta tahu nggak? Sekarang saat aku susah, dia kagak mengingat semuanya itu. Nggak apa-apa, Tuhan yang ingat. Amin. Tuhan yang ingat. Jangan pernah menyesal berbuat baik.
Jangan menyesali perbuatan baikmu, sebab Tuhan yang memberi kita reward, penghargaan. Katakan amin. Maka kita abaikan, kita lupakan kebaikan prestasi masa lalu. Apalagi yang mau kita lupakan di masa lalu? Di masa lalu mungkin kita banyak mengalami tantangan, pergumulan dalam realita kehidupan ini. Ada kepahitan, ada disakiti, ada dibuat menangis, dianggap tidak berharga. Lupakan itu. Abaikan semua itu. Kita fokus ke depan. Sebab kalau kita nggak membuat perhatian yang khusus, fokus memperhatikan ke depan, kita seringkali tidak bisa move on. Kita nggak bisa bergerak leluasa. Kita akan terseok-seok, terikat di masa lalu itu. Dan ini 2 tahun saya alami meskipun saya pendeta. Sekarang saya berani ngomong, Bapak Ibu. 2 tahun yang silam, saya terikat, sakit hati saya. Dilukai oleh sahabat saya, pendeta sendiri yang saya anggap sangat luar biasa. 2 tahun kita ditipu 2 miliar itu bukan perkara mudah, Bapak Ibu. 2 miliar. Saudara pikir nggak ada yang tawaran sama saya? Banyak. Justru saya merasa makin ada tawaran makin sakit rasanya. Saya buka sekarang. Teman bilang begini, berapa? 2 miliar. Kamu udah dirugikan 2 tahun. Izinkan kita kerjakan dia. Kerugianmu harus dikembalikan. Kamu gak usah bayar kami. Berapa kamu dapat nanti? Kamu kasih berapa, saya berapa persen. Nanti kalau sudah dapat baru kamu kasih saya. Sebelum jangan. Asik kan? Tapi saya bersyukur saudara punya ibu gembala yang begitu mencintai Tuhan. Berjuang, dia gak sempurna. Dia bilang apa? Kamu menang di hadapan manusia, tapi kamu bisa kalah di hadapan Tuhan. Dia pendeta, dia punya anak 3. 2 laki-laki, 1 gadis, anak perempuan. Kalau sampai dia di penjara, kamu telah merusak nama baik pendeta. Tuhan dipermuliakan gak? Saya jawab, kayaknya gak dipermuliakan Tuhan. Kalau Tuhan gak dipermuliakan, kamu mau? Sakit. Tapi kita harus memandang fokus ke depan. Saat ini saya berpikir, abaikan semua. Bapak Ibu Saudara, kita harus melangkah, memperhatikan jauh ke depan. Abaikan semua yang menjadi remah-remah. Remah-remahlah kita anggap itu. Kita harus berjuang. Ini gak mudah, berjuang. Jangan saudara pikir, aku cinta Yesus, dekat dengan Yesus, mudah semuanya. Enggak, sulit. Kita akan menjalani jalan yang sulit. Jangan saudara pikir gampang, aku dekat Yesus semua mudah. Enggak tentu. Karena kadang-kadang kita berada di jalan yang licin. Pemazmur berkata apa? Aku sedikit saja hampir terjatuh. Aku berjalan di jalan yang licin. Aku iri melihat orang-orang yang hidupnya tidak benar. Mereka malah gemuk-gemuk. Sorry, bukan masalah fisikin ya. Gemuk-gemuk maksudnya mereka enak, nyaman hidupnya. Pak Gembala gemuk. Ya puji Tuhan saya gemuk ya. Ini bukan masalah fisik ya badannya. Mereka, lupa Mazmur berkata apa? Tetapi aku nyaris tergelincir. Aku iri melihat orang-orang yang hidupnya tidak benar. Mereka malah lebih baik kadang-kadang hidupnya dibanding kita. Saudara mengalami itu? Hari ini firman Tuhan mengingatkan. Jangan fokus terhadap itu. Apa yang menjadi fokus kita, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, yang harus kita perhatikan, yang menjadi fokus perhatian saudara dan saya. Fokuslah kepada hal-hal yang sifatnya mayor. Itu yang pertama. Fokuslah kepada hal-hal yang sifatnya mayor, bukan minor. Minor, kecil. Fokus kepada hal yang mayor. Apa itu Pak Gembala yang mayor? Di dunia ini hal yang mayor yang pertama adalah kekekalan hidupmu. Kita di dunia ini singkat. Nggak seberapa lama kita di dunia.
Dan pun kalau Tuhan berikan kita umur 70 tahun, saya 44 lebih, berarti nggak lebih lagi dari setengah lagi. Berapa tahun umur Tuhan berikan bagi saudara, saya nggak tahu. Kita nggak tahu kapan berakhirnya hidup kita. Sebab hidup ini bagaikan jam kehidupan yang berputar hanya sekali. Dan nggak seorang pun tahu kapan akan berhenti. Kita nggak tahu kapan berhenti nih. Saudara tahu kapan saudara akan berhenti? Kalau pemazmur berkata, kalau Tuhan panggil kita, kembalilah hai anak manusia. Emang ada kita yang bisa pura-pura budak? Kita pura-pura budak aja. Kalau dipanggil Tuhan, kita kagak dengar, maka kita nggak jadi dipanggil. Kagak. Bapak Ibu, sebudak apapun saudara, saat Tuhan yang berbicara, budak kita nembus, kita dengar. Maka kalau kita dipanggil Tuhan, nggak ada istilah pura-pura budak. Maka kalau kita punya fokus pada kekekalan, apapun pergumulan, apapun persoalan yang kita hadapi, kita akan tetap bisa survive. Saudara, kesadaran ini harus kita bangun dalam hidup kita. Fokus utama kita adalah hal yang mayor. Apa itu hal yang mayor? Kekekalan. Kalau kekekalan yang menjadi fokus kita, kita akan bisa tetap kuat, tabah menjalani hari-hari kita. Kalau kekekalan yang menjadi fokus bapak-bapak, saat istrimu mungkin mengeluarkan kalimat yang terlalu nadanya panjang, yang kata-katanya mungkin bisa menusuk, engkau akan bisa memahaminya. Istriku ini, sebenarnya aku sakit hati dengan kalimatmu yang melukai aku. Itu bagaikan pisau yang mengukir, pisau yang tajam yang memahat aku, supaya aku bernilai estetika yang tinggi di hadapan Bapakku yang di surga. Sehingga suatu kali kelak nanti saat surga menanti kita, Tuhan Yesus berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Bapak-bapak, amin bapak-bapak. Ibu-ibu dengar baik-baik, bukannya bapak-bapak. Dengar baik-baik. Saat engkau ingin mengeluarkan kata-kata yang mujarab, yang mampu meluluhlantahkan pertahanan suamimu, sehingga suamimu nggak bisa berkata apa-apa selain manggut. Engkau mikirkan keagungan Tuhan. Mungkin ini proses buat saya juga. Maka ibu-ibu nggak akan terluka, berlarut dalam luka terhadap amin ibu-ibu. Jadi nggak dilupakan itu. Ini gampang nggak? Nggak gampang. Emang kita nggak sakit hati? Sakit. Tapi karena Kristus, maka kita bisa melupakannya, mengabaikannya. Amin. Jangan orang lain mudah. Nggak, kadang-kadang nggak mudah. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, nggak mudah. Jalan kita di dunia ini nggak mudah. Tapi untunglah kita di dunia ini nggak lama-lama. Yang mau menikah, jangan saudara pikir nanti setelah menikah nggak ada persoalan. Justru setelah menikah persoalan ada banyak muncul. Lalu kalau gitu Pak Gem, saya nggak mau nikah. Nggak nikah pun persoalan tetap ada. Jangan saudara mikir, kalau gitu aku nggak ingin menikah Pak Gembala. Ya kalau memang panggilan saudara nggak menikah ya nggak apa-apa. Sendirilah saudara masuk surga. Yang sudah menikah jangan ngomong, Pak Gem, benar Pak Gem, aku nyesal menikah Pak Gem. Itu geblek namanya. Kita harus fokus kepada yang lebih mayor, bukan yang minor. Kalau kita fokus kepada hal yang minor, repot kita. Orang tua, anak, pasangan punya kekurangan masing-masing. Tidak ada yang sempurna. Betul ya? Tetapi di balik kekurangan mereka, kalau kita fokus kepada hal-hal yang sifatnya mayor, kita pasti akan bisa menjalani hari-hari kita dengan baik.